Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atlet Prajata Murtianto dengan RPA akhir 186 dari kelas KPPLE akan presentasikan hasil dari EAS saya. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan soal untuk problem apa aja yang akan di-solve. Pertama dalam pengembangan perangkat lunak ada fase analisis dan desain. Terus disuruh terapkan aktivitas yang dilakukan dalam fase analisis dan desain. Suruh menentukan apa output dari aktivitas tersebut. Oke. Untuk nomor dua, dalam model waterfall sendiri terdapat beberapa tahap-tahap dengan fungsi spesifik. Nah, jelaskan lima tahap tersebut serta sebutkan kekurangan dan kelebihan dari waterfall sendiri. Lanjut untuk nomor tiga itu jelaskan perbedaan antara architectural design dan detail design dan mengapa kedua jenis desain tersebut diperlukan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dan untuk nomor empat di situ diberikan sebuah studi kasus yaitu sebuah perusahaan e-commerce itu menjual produk digital seperti foto, video, desain poster, e-book, dan lain-lain. Nah, saat ini transaksi dihandle dengan WhatsApp. Nah, namun seiring dengan perkembangan bisnis tools tersebut tidak mampu menangani lonjakan transaksi. Nah, kita disuruh membuat sebuah sistem atau aplikasi yang mampu menangani lonjakan transaksi tersebut pada musim tertentu dan kita juga disuruh untuk menjelaskan pendekatan apa yang kita gunakan dalam merancang aplikasi tersebut. Oke, langsung saja ke jawaban yang saya buat. Untuk nomor satu sendiri, untuk aktivitas fase analisis sendiri, yaitu pertama yaitu aktivitasnya pengumpulan kebutuhan yang di mana fase ini merupakan fase di mana kita melakukan survei, mengumpulkan informasi serta ide tentang konsep aplikasi yang akan kita buat. Nah, biasanya itu dilakukan dengan cara melihat pasar saat ini atau mungkin dengan survei terhadap calon user. Gitu. Selanjutnya di situ ada analisis kebutuhan, yaitu dari konsep dan ide tadi kita olah. Setelah kita olah, kita cari kebutuhan apa saja eh, yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mewujudkan konsep-konsep dan ide yang tadi itu. Lanjut, yaitu spesifikasi kebutuhan, yaitu setelah kita dapat kebutuhan yang tadi, kita jadikan analisis tadi dalam sebuah dokumen yang formal seperti contohnya yaitu SRS. Lanjut, yang terakhir itu validasi kebutuhan, yaitu kita cross check ulang apakah kebutuhan yang kita tulis tadi itu sudah memenuhi atau mencakupi semua yang dibutuhkan atau tidak dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Selanjutnya di sini ada aktivitas yang dilakukan pada fase desain. Oke, fase desain sendiri kan itu kayak sudah mulai ke tahap pengembangan. Nah, di situ dia pertama kita melakukan desain arsitekturnya terlebih dahulu. Nah, pada fase ini kita akan merancang struktur tinggi dari sistem, maksud pemilihan teknologi, pola arsitektur, dan komponen utama. Hal ini penting karena kedepannya supaya kita tidak pusing lagi kayak, ini butuh dibangun pakai struktur seperti apa atau organisasinya seperti apa. Karena kita sebelumnya kan sudah eh mendesain dulu gitu kan arsitekturnya mau kayak apa. Nah, jadi kalau sudah didesain dari awal seperti yang saya cantumkan sini, jadi tinggal enak, tinggal ngikutin flow aja gitu. Selanjutnya di sini ada desain basis data. Ya standar lah. Setiap aplikasi harus punya sistem basis data, tempat di mana kita mengelola dan menyimpan data-data yang digunakan untuk menjalankan aplikasi kita. Lanjut, itu desain antarmuka, ini juga standar. Dia merupakan desain awal dari antarmuka yang akan ditampilkan oleh sistem. Biasanya nanti didesain dulu dari UI UX, lanjut baru
dilakukan slicing oleh front end biasanya seperti itu. Terus terakhir itu desain komponen detail. Pada tahap ini kita melakukan rancangan algoritma logika bisnis yang akan diterapkan oleh sistem yang akan berjalan di belakang antarmuka tadi. Ya, seperti yang bagaimana user bisa login, bagaimana user bisa menyimpan data di aplikasi kita. Nah, itu dilakukan di sini. Itu biasanya dilakukan oleh backend. Nah, terakhir di sini adalah output dari kedua fase tersebut. Yang pertama, fase analisis ya, seperti yang dicantumkan di sebelumnya, yaitu dokumen yang berisi analisis aplikasi seperti SRS yang tadi saya bilang. Lanjut, untuk fase desain sendiri, itu menghasilkan dokumen konkret yang berisi rancangan aplikasi yang kita buat. Contohnya itu CDM, PDM untuk database. Terus yang tadi yang seperti saya bilang itu desain antarmuka gitu yang dilakukan oleh UX. Oke, selanjutnya nomor dua itu menjelaskan tahap-tahap dari waterfall, metode waterfall dan menyebutkan kekurangan dan kelebihannya. Nah, tahapannya sendiri ada lima. Yang pertama itu requirement analysis and specification. Nah, tahap ini berfokus pada pengumpulan analisis, pengumpulan dan analisis kebutuhan yang akan digunakan untuk aplikasi kita. Nah, tim pro tim proyek bekerja sama dengan pengguna atau klien, lebih tepatnya calon calon pengguna atau klien untuk memahami apa yang diharapkan dari si calon klien tadi terhadap aplikasi kita gitu loh. Jadi kayak hmm, kayak kita tuh melakukan survei gitu loh, yang seperti tahap pertama pada analisis tadi pada nomor satu. Nah, hasil dari tahap ini sendiri yaitu ya seperti tadi dokumen SRS berisi kebutuhan fungsional seperti fitur spesifik, non fungsional seperti performa atau keamanan, dan dokumen ini menjadi dasar untuk semua tahap selanjutnya sehingga harus dibuat lengkap dan bebas dari ambiguitas. Selanjutnya di sini ada sistem desain. Setelah kita sudah dapat spesifikasi dari aplikasi kita atau kebutuhan aplikasi kita, kita kemudian merumuskan tadi apa? Merumuskan kebutuhan kita tadi ke dalam sebuah dokumen atau kayak rancangan gitu. Nah, tapi ini bertujuan untuk membuat desain sistem yang memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, desain ini melibatkan teknologi, struktur data, arsitektur pelanggan lunak, dan semacamnya. Nah, dia contohnya dari sistem desain sendiri itu seperti yang tadi saya sebutkan, CDM, PDM itu merupakan tahap salah dua dari contoh dari sistem desain. Terus ada itu use case diagram untuk menentukan flow dari aplikasi kita. Itu juga salah satu dari contoh dari sistem desain gitu. Lanjut. Yang ketiga itu implementation atau fase coding lah istilahnya. Tahap implementasi ini melibatkan penerjemahan desain sistem kita ke dalam kode program. Jadi intinya dari fase ini adalah dari kebutuhan yang kita sudah susun tadi dan sudah kita buat diagramnya, terus kita buat CDM PDM-nya. Nah, kita implementasiin ke dalam suatu kode gitu. Apa suatu suatu kode program gitu yang terstruktur agar memenuhi setiap flow-flow yang sudah kita desain tadi. Nah, di sini juga melibatkan kita membuat database, kita implementasi CDM PDM-nya menjadi apa? Kita implementasiin ke database gitu loh. Kita buat implementasinya gitu. Selanjutnya di sini untuk tahap 4 sendiri yaitu integration and testing. Nah, tahap selanjutnya yaitu integration and testing di mana kita di sini pada tahap ini kita bertujuan untuk mengintegrasikan semua modul ke dalam sistem penuh ya dan melakukan pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan karena kita juga perlu tahu apakah aplikasi kita udah berjalan dengan lancar kah atau masih ada bug kah? Kalau misalnya ada bug kita selesaiin dulu baru kita lanjut ke tahap berikutnya seperti itu. Untuk integrasi testing sendiri ada dibagi dua, setahu saya dibagi dua, yaitu unit testing itu untuk menguji komponen-komponen kecil
kecil seperti misal servis setiap logika bisnisnya gitu. Nah, kalau integration testing sendiri itu mengetes beberapa logika bisnis yang sudah menjadi satu, menjadi suatu fitur gitu. Jadi kayak dilakukan tes apakah suatu logika bisnis itu eh, membuat bug di logika bisnis lainnya seperti itulah intinya. Ataukah suatu fitur membuat bug di fitur lainnya gitu. Oke, yang terakhir itu ada tahap deployment and maintenance. Nah, pada tahap ini adalah tahap di mana kita merilis, intinya merilis aplikasi kita ke publik gitu, agar aplikasi kita bisa diakses oleh publik seperti itu. Nah, pada post atau setelah tahap deployment sendiri ada namanya tahap maintenance, di mana pada tahap ini kita maintenance aplikasi kita. Jadi kayak dipantau apakah nanti ada bug yang muncul atau dari klien yang ada keluhan gitu. Nanti pada tahap ini kita bisa sekaligus memperbaiki bug tersebut. Lalu kita deploy ulang. Maksudnya ya kita deploy ulang aplikasi yang sudah tidak ada bug gitu seperti itu. Biasanya diimplementasinya pakai CI/CD gitu. Lalu di untuk kelebihan kurangannya yaitu kalau kelebihan dari waterfall sendiri ada struktur yang terorganisir, terus dokumentasi yang lengkap, terus cocok untuk proyek dan kebutuhan tetap karena ini sendiri kayak waterfall sendiri itu dia cuman satu alur penuh linear gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada kebutuhan tambahan, dia harus ngulang lagi ke tahap sebelum-sebelumnya, kita desain lagi, implementasi lagi. Jadi kayak kalau untuk yang struktur dinamis itu kurang tepat gitu kalau menggunakan waterfall. Terus yang terakhir yaitu hasil yang mudah diprediksi karena dia kan linear. Jadi kayak ya pasti sesuai harapan kita pada fase-fase sebelumnya gitu loh untuk hasilnya sendiri. Lanjut untuk kekurangannya sendiri, dia tuh kurang fleksibel karena memang dia linear kan. Kayak saya ada suatu bug atau gimana nanti malah ngulang ke fase sebelumnya lagi gitu. Terus resiko keterlambatan, identifikasi masalah karena ya eh dia langsung di apa ya? Istilahnya langsung di push dalam satu jalur semua fitur-fiturnya. Jadi kayak eh masalah-masalah kecil tuh seringkali tidak terlihat gitu kalau waktu masa development di waterfall sendiri. Terus selanjutnya tidak cocok untuk proyek yang kompleks atau dinamis yang seperti saya bilang tadi kayak ya kalau misalnya ada fitur tambahan gitu kayak misalnya dia harus desain ulang balik lagi ke fase awal gitu. Jadi ya kurang cocok aja kalau misalnya dia proyeknya kompleks dan dinamis gitu. Selanjutnya untuk yang nomor 4 keterlibatan pengguna yang terbatas karena di sini kan dia full gitu dari awal desain anu apa di desain terus apa apa namanya desain implementasi deploy gitu dia jadi kayak yang di deploy itu sudah aplikasi lengkap gitu loh nggak satu persatu kalau agile kan dia satu persatu di deploynya fitur ini dulu apa yang pertama fitur MVP-nya terlebih dahulu terus baru fitur-fitur kecil tambahan gitu jadi kayak pengguna setelah fitur MVP berhasil deploy pengguna juga bisa menyarankan untuk menambah fitur tambahan gitu nanti dibuat sprint baru gitu buat nambah fitur tambahannya gitu. Terus untuk sini untuk kesimpulan yang dapat saya tarik dari apa deskripsi soal yang menjelaskan bahwa konteksnya di sini adalah proyek besar dan persyaratannya tetap, maka eh, dalam konteks ini waterfall itu cocok karena seperti yang saya bilang tadi, kalau waterfall itu eh, sangat cocok untuk proyek yang
eh, syarat persyaratannya tetap gitu. Nah, terus metode ini juga unggul dalam proyek besar. eh Proyek besar dalam apa ya kalau dibilang ya? Dalam konteks di bagian struktur dan organisir yang baik. Karena kan emang dari awal kita rencanain dulu dari awal semuanya, baru kita deploy, kita develop sampai semuanya selesai gitu. Jadi kayak sudah terstruktur dari awal. Kalau Agile sendiri kan kayak dia main MVP-nya dulu, terus baru fitur tambahannya gitu. Nanti kita struktur ulang gitu kodenya itu kayak tidak organisirnya jadi lumayan amburadul gitu lah intinya. Jadi selanjutnya ada nomor tiga yaitu yang perbedaan antara arsitektural design dan detail design beserta alasan mengapa membutuhkan keduanya. Untuk perbedaannya sendiri, arsitektural design itu merupakan desain tingkat tinggi yang menentukan struktur sistem secara keseluruhan, termasuk komponen utama, hubungan antar komponen, serta teknologi yang digunakan. Fokusnya adalah pada kerangka kerja yang besar dan bagaimana komponen saling berinteraksi seperti itu. Selanjutnya ada detail design, merupakan desain rinci dari setiap komponen sistem. Fokusnya adalah pada algoritma, logika dan implementasi teknis dalam setiap modul gitu. Jadi intinya yang di balik layar gitu. Yang apa? Yang intinya gitu loh maksudnya. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan keduanya gitu loh. Yang pertama, arsitektural desain sendiri itu membantu memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan bersifat scalable gitu loh. Eh, Selanjutnya yaitu detail design, yaitu memberikan panduan rinci kepada pengembang dalam implementasi teknis, memastikan efisiensi dan keandalan modul seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang studi kasus. Pada studi kasus ini saya menggunakan pendekatan waterfall karena eh, hal ini karena dari studi kasus sendiri saya mendapatkan bahwa itu tujuan dari awalnya sudah jelas, MVP-nya sudah jelas, kayak nggak perlu ditambahin fitur tambahan seperti apa gitu. Terus dia juga tidak begitu kompleks itu, hanya punya satu tujuan yaitu mengurus transaksinya gitu. Oke, jadi berikut adalah tahapan dari pendekatan yang saya pilih, yaitu tahap-tahap waterfallnya apa saja. Yang pertama yaitu requirement analysis and specification, yaitu yang seperti tadi kita mengumpulkan ide-ide dulu, terus survei pada calon klien untuk mereka itu butuh apa gitu. Setelah dikumpulkan semuanya tet gitu, baru kita lanjut enggak, kita membuat SRSS terlebih dahulu, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu sistem desain gitu. Di sini pada sistem desain kita akan menentukan bagaimana bentuk dari sistem yang akan kita buat. Nah, sini ada dua pilihan. Pertama itu microservice dan monolith. Nah, microservice sendiri dia kan kayak setiap setiap apa ya kalau dibilang ya, kayak setiap fitur gitu dia dipisahkan pada server-server tersendiri gitu atau pada environmentnya sendiri gitu. Nah, kita bisa memilih microservice ketika kita membutuhkan skalabilitas yang tinggi. Namun kerugiannya kalau pakai microservice itu cost-nya yang sangat tinggi gitu loh. Karena kita membutuhkan banyak server gitu dan sistem yang lebih kompleks gitu loh. Jadi kita pada tahap developingnya tuh agak sedikit susah karena memang kita harus menghubungkan setiap server-server itu tadi atau microservice microservice itu tadi agar dapat berintegrasi dengan baik seperti itu. Atau kita untuk pilihan kedua juga bisa menggunakan monolith gitu loh, yang memiliki sistem yang lebih sederhana
dan mudah untuk dikembangkan karena monolith sendiri kan kayak semua fitur tuh jadiin satu aplikasi gitu nanti jadi satu server gitu loh satu atau kak satu environment gitu. Namun kurangnya dari metode ini adalah di bagian skalabilitasnya karena emang kalau kita ingin membuat fitur baru kita harus concern juga apakah fitur tersebut akan mempengaruhi bug akan membuat bug pada kode-kode yang lain gitu loh. Karena kan memang satu kode dijadiin satu satu aplikasi seperti itu. Lalu di sini juga kita mendesain bagaimana bentuk dari database menggunakan JDPDM serta juga kita melakukan mendesain alur kerja aplikasi dalam bentuk bisa use case diagram atau bisa dengan diagram-diagram lainnya gitu. Selanjutnya di sini ada implementation atau tahap coding. Pada tahap ini, kita akan mulai mengimplementasikan fitur-fitur seperti manajemen pengguna, transaksi katalog, dan lain-lain gitu. Sesuai yang ada sesuai dari requirement tadi. Nah, ke dalam sebuah kode program. Nah, di sini untuk backend sendiri, kita bisa menggunakan bahasa seperti TypeScript dengan frameworknya Express.js, atau bahkan kita untuk kalau kita ingin menggunakan microservice dan ingin aplikasi kita berjalan kenceng itu kita bisa menggunakan Golang dengan banyak pilihan framework seperti Gin, Viper dan lainnya gitu. Dan untuk frontend sendiri kita bisa menggunakan framework modern seperti Next.js gitu. Atau mungkin kalau nggak mau pakai framework Next.js atau kita bisa pakai React murni seperti itu. Selanjutnya kita juga akan menggunakan kita juga bisa menggunakan Laravel. Mungkin kalau misalnya kita mau developingnya gampang dan cepat, kita juga bisa pakai ini. Namun Laravel nih kurangnya ada kekurangannya yaitu di bagian kecepatan pemrosesan dari setiap alur-alur program gitu loh. Jadi kayak kan dia pakai basisnya PHP. Nah, PHP sendiri tuh kalau dibandingkan kayak seperti TypeScript atau bahkan Golang itu kayak lambat lah dia lebih paling lambat lah di antara kedua itu seperti itu. Selanjutnya yaitu tahapan integration and testing. Pada tahap ini kita melakukan unit testing pada tahap pengembangan gitu terhadap komponen-komponen kecilnya apakah sudah beroperasi sesuai yang diharapkan. Lalu setelah aplikasi sudah jadi atau mungkin satu fitur sudah jadi, nah sebelum kita deploy, kita dapat melakukan integration testing untuk mengetes apakah fitur-fitur aplikasi yang tadi itu secara keseluruhan itu berjalan dengan baik atau tidak atau mungkin di apakah suatu fitur itu membuat bug pada fitur yang lain atau tidak gitu loh untuk memastikan bug yang minim pada aplikasi yang kita buat seperti itu. Dan yang terakhir yaitu deployment and maintenance. Nah, pada deployment ini ya kita apa melakukan deploy atau kita rilis aplikasi kita ke production dan kita melakukan pelatihan pada pengguna internal yaitu seperti admin dan lain-lain. Terus kita juga akan melakukan pemeliharaan secara bertahap dan berkelanjutan agar memastikan aplikasi kita bebas dari bug gitu loh. Atau enggak kita dapat menerima masukan dari pengguna gitu loh. Ingin dimasukin fitur apa gitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.